Halo Sobat Mekatronika, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting di dunia industri, yaitu sensor. Kalian tahu nggak sih, sensor itu ibarat mata dan telinga di dunia manufaktur modern. Bayangin aja tanpa sensor, mesin-mesin canggih itu bakal buta dan tuli, nggak tahu apa-apa. Kayak kita lagi ngantuk berat di kelas, tapi tiba-tiba disuruh ngerjain soal matematika. Pusing kan? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas berbagai jenis sensor, mulai dari karakteristiknya, kelebihan dan kelemahannya, sampai aplikasi di dunia nyata. Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis ya. Pertama, ada sensor proximity. Sensor ini jago banget deh ngedeteksi objek tanpa harus nyentuh, kayak mantan yang tiba-tiba ngehubungin kita lagi. Sensor proximity ini punya beberapa jenis. Ada yang induktif, kapasitif, sama ultrasonik. Kelebihannya, sensor ini awet karena nggak ada bagian yang bergerak, jadi nggak gampang rusak. Responnya juga cepat dan akurat, kayak gebetan pas kita chat pertama kali. Tapi sayangnya, sensor proximity ini punya kelemahan, yaitu jarak deteksinya terbatas. Ada juga yang cuma bisa deteksi material tertentu, kayak sensor induktif, yang cuma bisa deteksi logam. Selanjutnya, ada sensor suhu. Nah, kalau sensor yang satu ini pasti udah nggak asing lagi kan? Di zaman now, sensor suhu ini banyak banget jenisnya, mulai dari termokopel, RTD, sampai termistor. Kelebihannya, sensor suhu ini bisa diandalkan di berbagai kondisi, bahkan yang ekstrem sekalipun. Selain itu, sensor suhu juga gampang diintegrasikan ke sistem kontrol. Sayangnya, sensor suhu ini perlu dikalibrasi secara berkala biar hasilnya tetap akurat. Respon waktunya juga bervariasi, tergantung jenisnya. Nah, kalau kalian butuh sensor yang jago ngukur tekanan, sensor tekanan ini jagonya. Sensor ini biasanya pakai elemen piezoelektrik atau strain gauge. Keunggulannya, sensor tekanan ini punya presisi yang tinggi dan tahan banting di lingkungan yang keras, kayak hati aku yang susah move on dari mantan. Tapi sayangnya, sensor tekanan ini harganya lumayan mahal. Selain itu, sensor ini juga sensitif terhadap getaran. Selanjutnya, ada sensor cahaya. Sensor ini punya beberapa jenis, ada diffuse, retroreflective, sama through beam. Sensor cahaya ini punya kelebihan, yaitu jarak deteksinya yang jauh. Selain itu, sensor ini juga bisa ngedeteksi objek transparan, kayak hantu yang cuma bisa dilihat sama orang tertentu. Serem, tapi sayangnya, sensor cahaya ini sensitif terhadap kotoran atau debu. Pengaturan awalnya juga lumayan ribet. Nah, kalau sensor gaya ini punya keahlian khusus dalam mengukur gaya. Sensor ini biasanya menggunakan strain gauge untuk mendeteksi perubahan bentuk. Kelebihannya, sensor gaya ini punya presisi yang tinggi dan cocok untuk berbagai aplikasi mekanis. Tapi sayangnya, sensor ini butuh pengkondisian sinyal dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, ada sensor kamera. Sensor ini canggih banget sobat. Sensor kamera ini pakai teknologi pemrosesan gambar untuk mendeteksi objek atau membaca kode. Keunggulannya, sensor kamera ini punya presisi yang tinggi untuk inspeksi detail. Sensor ini juga bisa ngedeteksi cacat produk. Sayangnya, sensor kamera ini harganya relatif mahal dan butuh pemrograman yang kompleks. Terakhir, ada sensor RFID. Sensor ini canggih banget karena bisa baca dan tulis data pada tag RFID tanpa harus nyentuh. Sensor RFID ini punya banyak kelebihan, salah satunya bisa baca banyak teks sekaligus. Sensor ini juga tahan banting di berbagai kondisi lingkungan. Sayangnya, sensor RFID ini punya rentang baca yang tergantung sama frekuensinya. Harganya juga lumayan mahal. Itu dia, Sobat Mekatronika. Berbagai jenis sensor yang sering nongol di dunia industri. Seru kan? Nah, sekarang kalian udah punya gambaran tentang jenis-jenis sensor, mulai dari yang jago deteksi jarak dekat, sampai yang bisa baca data tanpa sentuhan. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kalian makin semangat belajar tentang dunia mekatronika. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.